Kenapa? Maaf, saya bukan untuk membanggakan Sumatera Barat. Saya perhatikan Sumatera Barat itu maksiatnya, Masya Allah, berkembang dengan sangat cepat. Tapi pemerintah merespon para ulama yang memberikan kepada mereka warning. Pemerintah dengan cepat merespon. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat juga menyambut, sehingga bahu-membahu serentak memadamkan semua peluang-peluang maksiat yang ada, kita atasi bersama-sama. Ini yang menjadikan kami sangat yakin Allah masih menahan bencana kekeringan dan bencana yang lain saat ini, selama amar bil ma'ruf nahi anil munkar masih tetap tegak, apalagi dipimpin oleh pemerintah dan para ulama. Nah, dalam hal ini polisi, Pol PP dan lainnya juga kompak. Ini yang kita senangi di sana itu, dan kita berharap hal yang sama bisa ditiru oleh provinsi-provinsi yang lain hendaknya. Ya, termasuk Bandung ini. Saya dengar Bandung sekarang dengan Bandung dulu beda sekali. Bandung sekarang memang jadi lumbung maksiat dan dosa. Ada yang tersinggung? Benar atau salah? Benar. Saat ini menjelang Dajjal keluar, seluruh bumi sudah penuh dengan kemungkaran, dengan fawahish, seluruh muka bumi. Nah, tergantung bagaimana orang beriman di sana meresponnya. Apakah mereka menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar apa tidak? Jika mereka menegakkan, Allah Subhanahu wa taala memending, dipending dulu. Tapi kalau mereka tidak tegakkan, prinsip mereka, udahlah, jangan recokin urusan orang lain, itu HAM. Kalau dia buat dosa, tanggung dosa sendiri oleh mereka. Yang penting kita jaga diri, keluarga kita dijaga-jaga, jangan buat dosa. Kalau sudah begitu prinsipnya, maaf, Allah tidak kagum melihat jidat kita yang hitam karena banyak sujud. Allah tidak kagum melihat perut kita yang kempis karena banyak puasa sunat. Allah tidak kagum melihat mulut kita yang berbusa saking banyaknya zikir dan baca Quran. Allah tidak kagum melihat sedekah kita yang berserakan di mana-mana. Allah tidak kagum melihat kita yang soleh secara pribadi, sementara kita diam membisu ketika melihat kemungkaran terjadi di tengah massa, di tengah masyarakat, dan kita tidak berbuat. As-sakit anil munkar syaitan akhras. Orang yang diam saja ketika dia menyaksikan kemungkaran sedang dibuat, maka dia adalah setan yang bisu. Jidat hitam tapi setan. Mulutnya penuh dengan zikir tapi setan. Perutnya sering tidak diisi karena banyak puasa, tapi setan. Siapa yang bilang setan tadi? Yang bilang setan Uzma apa Rasulullah? Rasulullah SAW. Mau tersinggung, tersinggunglah pada Rasul. Jangan kepada Uzma. Uzma hanya bacakan hadisnya saja. Jadi tidak boleh kita melihat kemungkaran yang ada diam saja, itu tidak boleh. Enggak, Ustaz, enggak akan ada perubahan Ustaz. Kewajibanmu adalah menyampaikan. Mereka berubah atau tidak, itu urusan mereka. Kalau terjadi azab, maka Allah akan pilih azab itu, ya. Tapi dalam kondisi akhir zaman ini, Allah Subhanahu wa taala akan ratakan kalau kita semuanya diam. Jadi kesalahan pribadi kita tidak akan peduli Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Baik, sudah. Apa yang akan kami sebutkan? Judul kita siang hari ini apa? Iya, kajian akhir zaman. Udah usah akhir zaman semua di sini. Udah pasti kajiannya akhir zaman. Panitia gimana? Hah? Oh, terserah aja. Ya, kalau gitu ya udah terserah saya lah. Gimana sih? Ya, baik. Ini tahun yang mendebarkan ya. Tahun ini adalah tahun yang mendebarkan. Bagi saya, mana judulnya? Bagi saya, huru-hara dan keributan di seluruh muka bumi. Kemudian kekeringan di mana-mana yang menyebabkan kepada kekurangan pakan di muka bumi. Kemudian terjadinya meratanya kemusyrikan, banyaknya munculnya secara terang-terangan kemunafikan, dan orang-orang munafik inilah ya orang-orang yang positif dari umat Nabi Muhammad yang akan menjadi penyembah-penyembah Dajjal nanti ketika Dajjal muncul. Kemudian banyak sekali yang murtad, banyaknya orang-orang murtad dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada zaman ini pula terjadi kehancuran ekonomi global. Kehancuran ekonomi global, di mana memaksa manusia kembali menggunakan emas sebagai mata uangnya. Kehancuran ekonomi global.
Kemudian pada zaman kita ini juga akan terjadi bencana-bencana alam yang paling besar. Bukan bencana-bencana alam biasa ya, bencana-bencana alam yang paling besar. Pada zaman kita ini pula akan terjadi pembantaian karena perut. Pembantaian di mana-mana, wa kathural haraj. Karena perut, karena tanah, karena kawasan. Ya, seperti yang terjadi di Wamena. Pembantaian di mana-mana disebut dengan haraj. Pada zaman kita ini pula, pada masa kita ini akan serentak terjadi. Betapa mengerikan. Perang dan perang. Ini adalah tahun-tahun perang dan perang di mana-mana di seluruh dunia. Dan pada puncaknya nanti akan terjadi di masa kita ini hujan meteor. Hujan meteor. Maaf, ini ada yang harus saya tambahkan: kemusyrikan, kemunafikan, kemurtadan plus maksiat yang besar-besar oleh seluruh umat-umat celaka dahulu yang diazab oleh Allah, pada masa kita ini akan dibuat serentak. Sehingga alasan Allah untuk menurunkan azab sudah tidak ada lagi. Alasan Allah untuk tidak menurunkan azab sudah tidak ada lagi. Allah akan turunkan sebagaimana azab dahulu yang Allah datangkan kepada kaum nabi-nabi yang umatnya dibinasakan oleh Allah. Hujan meteor juga akan terjadi pada masa kita. Nah, kehancuran teknologi seluruh dunia, musnahnya teknologi, kehancuran, dan kita akan kembali ke zaman di mana Rasulullah SAW dan para sahabat menggunakan pedang, tombak, panah, dan kendaraan kembali kepada kuda. Baik ya, kehancuran teknologi. Nah, barulah tanda besar kiamat yang pertama, dukhan. Walaupun dalam hal ini saya dengar ceramahnya guru kita Ustadz Rahmat Baikuni beda dengan saya. Bagi saya nggak ada masalah. Yang penting sama-sama percaya dukhan ada. Beliau beda, nggak ada masalah. Terjadi khasaf di sini, segala macamnya nggak ada masalah. Yang penting sama-sama mengimani akhir zaman. Ya, cara penyampaian beda, dalil berbeda, bagi saya nggak ada masalah. Yang penting beliau masih menyampaikan kepada umat dan ujung-ujungnya umat percaya ini akhir zaman. Ada juga Ustadz dari Lampung, orang sampaikan SMS yang panjang pada saya, Ustadz, kami bla 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 bla. Nanti secara pribadi saya sampaikan. Intinya dia komplain. Tapi kami begini. Saya katakan, beliau masih menyampaikan ayat dan hadis apa tidak? Masih Ustadz. Beliau masih menyampaikan tentang akhir zaman bahwa kita sudah dekat, tidak? Ya, berarti kita sama. Nggak usah ribut lah, saya bilang. Tapi perbedaan ini nggak usah beda-beda apa-apa. Nanti yang nyatanya apa yang terjadi sebenarnya itulah yang benar. Sekarang kita baru berasumsi dengan dalil yang ada. Urut-urutannya juga seluruh hadis kacau. Seluruh hadis tentang akhir zaman nggak ada yang tertib menyampaikan. Jadi itu nggak usah diributkan. Tapi yang saya pegang ini ya, Ustaz Rahmat, yang dipegangnya yang lain lagi nggak apa-apa ya Ustaz ya. Yang kedua adalah Dajjal. Dan yang ketiga Nabi Isa alaihissalam Allah turunkan. Dan yang keempat barulah Ya'juj dan Ma'juj. Ini seluruhnya terjadi, seluruhnya terjadi di fase kita, fase keempat. Fase keempat. Kan kita menjalani 5 fase. Fase pertama fase kenabian, 23 tahun lamanya. Fase kedua fase khilafah Rashidah ala minhajin nubuwah selama 30 tahun. Fase ketiga adalah fase khilafah dengan sistem kerajaan, mulkan abdan atau mulukan adudah, itu selama 1227 tahun lamanya. Kemudian fase keempat, fase kita sekarang, fase di mana Islam sedang tidak memimpin dunia. Fase Islam diperangi, kaum muslimin di dunia dizalimi. Inilah fasenya, fase keempat. Di fase ini kita menemukan ini. Dan kondisinya makin bertambah berjalan waktu ke depan, bukan makin ringan, tapi makin meningkat, makin tajam. Huru-hara dan kezaliman ya. Huru-hara dan kezaliman. Kemudian tentang kekeringan, saya berani mengatakan startnya 2019. Berakhir nanti 2022. Ya, ini berakhir. Berakhirnya ini dengan Allah munculkan Dajjal di sana. Ustadz, kalau begitu Dajjal muncul di tahun ini Ustadz. Saya katakan Allahu a'lam. Cuman 3 tahun menjelang Dajjal keluar, ada tahun-tahun kemarau di muka bumi.
Dan menurut hadis-hadis Nabi SAW, perjalanan yang akan kita saksikan ke depan